Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang terhormat, Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan dengan semangat untuk menimba ilmu. Hari ini kita akan menyimak sebuah presentasi yang sangat menarik dan relevan dalam bidang matematika dan informatika, yaitu dengan judul Penerapan Teori Bilangan Prima pada Algoritma Pemfaktoran Bilangan Bulat. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan secara singkat bahwa teori bilangan prima merupakan salah satu cabang matematika yang membahas tentang bilangan-bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Saya di sini tidak sendiri bersama rekan-rekan saya, yaitu satu, Aulia Cynthia Putri, Angelin Aristania, Aristine Fitriani, Debbie Anggun Fitri, dan saya Susirika Masuki. Baik, next. Untuk yang pertama akan disampaikan saya. Silakan, Kak. Oke, nah, jadi untuk latar belakang masalahnya yaitu pemfaktoran bilang bulat dalam bidang matematika diskrit dan kriptografi sangatlah penting. Pemfaktoran bilangan bulat menjadi faktor prima yang digunakan dalam algoritma RS. Salah satu sistem kriptografi kunci publik yang paling banyak digunakan. Proyek ini dibuat untuk menjadi solusi pengembangan algoritma yang memanfaatkan teori bilangan prima untuk mempercepat pemfaktoran. Keunikan RSA ini terletak pada keamanannya yang bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan bulat besar yang merupakan hasil dari perkalian dua bilangan prima. Semakin besar bilangan prima yang digunakan, semakin sulit untuk memecahkan enskripsinya tanpa kunci privat. Nah, sehingga keamanannya itu nanti bakalan semakin tinggi. Untuk penerapan teori bilangan prima dalam RSA itu menunjukkan bagaimana sih konsep abstrak dalam matematika diskrit dapat digunakan secara nyata untuk membangun sistem keamanan informasi. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa dan praktisi teknologi informasi untuk memahami ketertarikan antara teori matematika dan penerapan praktisnya dalam kriptografi. Menurut proyek ini, penulis merancang dan mengimplementasikan sistem RSA sederhana berbasis web menggunakan HTML dan JavaScript. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalahnya itu bagaimana cara kerja algoritma RSA dalam pemfaktoran bilangan bulat. Terus ada bagaimana mengimplementasikan teori bilangan prima dalam kriptografi RSA dan bagaimana membangun sistem web RSA berbasis HTML dan JavaScript. Selanjutnya untuk tujuan proyek ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan proses pemfaktoran bilangan bulat dalam kriptografi RSA, kedua menerapkan teori bilangan prima pada kriptografi RSA, dan yang ketiga itu membangun sistem aplikasi RSA yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Disti. Ya, selanjutnya, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih dari satu dan hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Dalam kriptografi, menggunakan bilangan prima karena bilangan ini memiliki sifat matematika khusus yang membuat proses enskripsi dan deskripsi sangat aman. Beberapa alasannya antara lain, satu, faktor bilangan prima sulit ditebak. Mudah memfaktorkan ke satu arah atau enskripsi, tetapi sulit untuk menemukan faktornya ke arah balik atau deskripsi. Inilah prinsip dasar dari algoritma, yaitu RSA. Kedua, bilangan prima merupakan komponen dasar dari suatu bilangan. Yang ketiga, bilangan prima mendukung teori modulo aritmatika dan teorema bilangan Euler.
Totian Euler yang gampang dihitung jika diketahui faktor-faktor prima dari N. Operasi modulo yang aman dan cepat jika menggunakan bilangan prima. Dan yang keempat, sangat efisien dan kokoh secara teoritis untuk membangun sistem keamanan digital. Selanjutnya itu sejarah awal mula kriptografi RSA. RSA adalah algoritma kriptografi asimetrik atau kunci publik yang ditemukan pada tahun 1977 oleh 3 ilmuwan MIT, Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. RSA digunakan secara luas untuk enskripsi data dan digital signature karena keamanannya yang bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan prima besar. Sebelum RSA ditemukan, kriptografi banyak bergantung pada kriptografi simetris, yaitu metode enskripsi di mana pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Masalah utama dari metode ini adalah distribusi kunci, bagaimana mengirim kunci rahasia secara aman ke pihak lain. Pada tahun 1976, Whitfield Diffie dan Martin Hellman memperkenalkan konsep kriptografi kunci publik yang memungkinkan enskripsi menggunakan dua kunci berbeda, kunci publik dan kunci privat. Tapi saat itu, mereka belum menemukan algoritma matematis praktis untuk menerapkannya. Barulah setahun kemudian, Rivest, Samir, dan Adleman menemukan cara menggunakan bilangan prima besar dan teori bilangan untuk membuat sistem kriptografi kunci publik yang aman dan efisien. Inilah yang menjadi dasar algoritma RSA. Next, terima kasih Kak Aristi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Oke, selanjutnya akan konsep dasar RSA. Kunci publik atau public key digunakan untuk mengenkripsi data. Kunci privat atau private key digunakan untuk mendeskripsi data. Kunci publik bisa dibagikan kepada siapapun, tetapi kunci privat harus dirahasiakan. Next. RSA berdasarkan matematika bilangan prima. 1. RSA menggunakan sifat bilangan prima dan kesulitan faktorisasi. Yang pertama, RSA memilih dua bilangan besar, misalnya P dan Q. Yang kedua, menghitung modulus N sama dengan P kali X. Yang kedua, menghitung fungsi Totian Euler. Simbol P atau dalam kurung N sama dengan P dikurang 1 dalam kurung Q dikurang 1. Yang kedua, minus memilih E atau eksponen ekskripsi sedemikian sehingga 1 sama E terus tanda panah ini Pi dan buka kurung N dan E relatif prima terhadap simbol Pi dalam kurung N tutup kurung. Ketiga, menghitung deeksponen deskripsi, yaitu inverse modulo dari E terhadap simbol Pi buka kurung N sehingga D garis 3 E minus 1 modulo simbol Pi buka kurung N tutup kurung N. Oke, next. Manfaat RSA dalam kriptografi. Keamanan komunikasi RSA memungkinkan komunikasi terenskripsi yang aman meski saluran tidak aman. Seperti internet. Ketiga, menandatangani dokumen secara digital. Yang keempat, memastikan keaslian dan integritas data. Kelima, RSA digunakan untuk autentikasi atau memastikan identitas pihak dalam komunikasi digital. 6. Pengamanan website seperti login ke akun bank, Gmail, Shopee, dan lain-lain. Dan selanjutnya, chatting dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram memakai RSA untuk
end-to-end encryption. Oke, next. Ini adalah contoh codingannya. Coba di-run, Kak. F5, Kak, yang start debug. Oke. Oke, ini adalah contoh webnya. Coba diisi, Kak, bilangannya itu 23, yang angka P. Terus yang kedua itu angka Q-nya 15. Terus pesan angkanya itu 11. Nanti munculnya outputnya seperti itu. Jadi ini tuh namanya sistem RSA. Ini tuh cara kunci pesan biar orang lain tuh nggak bisa baca kecuali punya kuncinya. Mirip kayak kita itu ngirim surat tapi dimasukin ke kotak yang berpassword. Saya mau jelasin sedikit. Di sini tuh yang pertama buat sistem kuncinya dulu. Yang pertama itu dari P dan Q, sistem hitung nilai N sama dengan Pi dikali Q, yaitu 23 dikali 15 sama dengan 345. Terus yang kedua, sistem bikin dua kunci. Ada public key buat kunci 3, 345 sama private key buat buka kuncinya. Kodenya itu 103, 345. Jadi cuma orang yang punya kunci 103 ini yang bisa baca isi pesannya. Yang ketiga itu proses enkripsi. Pesan 11 itu jadi kunci. Jadi angkanya itu terenkripsi jadi angka 296. Ini kayak nyembunyiin isi pesan dalam kode angka acak. Terus yang keempat, proses deskripsi. Yang keempat ini tuh balikin kode yang 296 ini yang tadi pakai kunci rahasia. Dan hasilnya itu 246. Eh, Nah, kenapa sih deskripsinya itu bukan 11 outputnya? Karena angka Q-nya itu sama dengan 15, bukan bilangan prima. Dan RSA ini cuma butuh dua bilangan prima biar enkripsi deskripsi selalu cocok. Jadi walaupun prosesnya tetap jalan, hasilnya bisa nggak pas. RSA ini harusnya pakai angka 13, 17, 23, dan seterusnya yang benar-benar prima. Jadi kesimpulannya itu, cara bikin kunci dari angka P dan Q. Sistem ini udah nunjukin cara bikin kunci dari angka P dan Q, terus proses ngubah pesan jadi terenkripsi, lalu dicoba dibalikin lagi. Tapi biar hasil deskripsinya akurat, P dan Q harus dengan prima semua. Oke, sekian demonya. Bisa dilanjut ke Susi. Baik, terima kasih Kak Devi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem, dapat disimpulkan bahwa algoritma RSI merupakan salah satu metode yang efektif dan aman dalam menjaga kerahasiaan data, terutama karena didasarkan pada prinsip matematika diskrit, yakni teori bilangan prima,
dan kesulitan memfaktoran bilangan bulat besar. Melalui membangun aplikasi berbasis web menggunakan HTML dan JavaScript, proses enkripsi dan deskripsi dapat divisualisasikan secara interaktif dan real-time. Saya mempermudah pemahaman konsep algoritma RSI bagi pengguna, khususnya mahasiswa. Penerapan teori bilangan dalam pengembangan sistem ini berhasil menunjukkan keterkaitan antara ilmu matematika dan teknologi informasi secara nyata. Sistem yang dibangun mampu dilakukan enkripsi dan deskripsi terhadap pesan numerik dengan menggunakan pasangan bilangan prima sebagai kunci dasar. Hasil pengujian menggunakan bahwa algoritma bekerja dengan baik dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran efektif dalam bidang kriptografi. Nah, dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, teori bilangan prima memiliki peran penting ya dalam dunia komputasi, khususnya algoritma pemfaktor bilangan bulat yang menjadi dasar dalam berbagai sistem keamanan digital seperti kriptografi RSI. Pemahaman mendalam terhadap bilangan prima tidak hanya memperkuat dasar matematika, tapi juga membuka wawasan terhadap penerapan praktisnya di bidang teknologi informasi. Untuk itu, semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, teman. Untuk itu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Kami selaku kelompok 9 undur diri. Saya selaku moderator mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.